A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah kita semua ada sebuah kitab Subulus Salam, kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, Muhammad bin Ismail, lebih terkenal dengan Al-Amir As-San'ani. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang dzu martabah wa dzu nasab, seorang ulama yang mempunyai kedudukan yang sungguh sangat luar biasa, karena zuriyahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zuriyahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam silsilah nasabnya itu sampai kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yang merupakan syarah di antara syarah-syarah terhadap kitab Bulughul Maram. Kitab apa? Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Syafi'i. Banyak sekali kitab-kitab syarah penjelasannya. Ini adalah kitab pegangan kami dulu waktu di pondok, waktu nyantri. Jadi biasanya di pondok-pondok salaf itu kalau ngaji kitab itu pasti jadi menu utama. Nah, di antara kitab wajibnya ini adalah Bulughul Maram yang sudah disyarah dengan syarah yaitu Subulus Salam. Apa arti Subulus Salam? Kalau dalam bahasa Arab, kata Subulus Salam ini merupakan bentuk tarkib susunan idhofah. Artinya ada dua kata yang digabung menjadi satu. Yang pertama kata subul, subulun. Subulun ini jamak taksir, bentuk plural dari kata sabil, fi sabilillah. Artinya jalan. Kalau subul berarti jalannya banyak. Kata subul ini diidhofahkan kepada as-salam. Yang kalau di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-16 Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yahdi bihillah, maka dengan Al-Quran itu, dengan kitab Al-Quran itu, Allah akan memberikan hidayah man kepada orang ittaba'a ridwan, yang senantiasa mencari keridhaan dari Allah. Diberikan jalan petunjuk kemana? Berikan hidayah kemana? Subulas salam, kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan dia selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Jadi Subulus Salam ini kalau dilihat dari nama kitabnya berarti begitu banyak sekali jalan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita mampu berjalan di atasnya, melaluinya sampai selesai, maka kita akan sampai kepada apa yang Allah ridhoi. Kita akan sampai kepada jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram dan dalam Subulus Salam ini babnya panjang. Bahkan asalnya itu kalau kita lihat Bulughul Maram itu kan syarah Subulus Salam itu kan berupa nazom. Berupa nazom. Nazom itu seperti bait-bait syair yang jumlahnya sekitar 2.800. Jadi kalau dulu ulama menjelaskan itu kan simpel, sederhana. Dalam jurumiyah saja cuma mengatakan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Sudah segitu. Kemudian kalau sekarang datang kekinian, perkataan yang singkat, padat, sederhana tersebut kemudian disyarah, diberikan penjelasan. Nah, begitu juga dengan kitab Bulughul Maram, hanya berupa nazom.
kemudian disyarah. Ada 2 jilid. Ini jilid yang kedua. Saya khusus membahas tentang Kitabul Jami'. Yang nanti dalam kitab Jami' ini ada satu bab yang dinamakan Babul Adab. Babul Adab. Penting belajar adab, penting. Sebagaimana pentingnya kita belajar akidah. Sebagaimana pentingnya kita belajar tauhid. Sebagaimana pentingnya kita belajar fiqh, ulum syariah. Kenapa? Karena laulal adab, karena kalaulah bukan adab, maka tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan diutus. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sharihan wa sarahatan, secara jelas mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi di antara sebab kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab. Nah, terdapat kitab yang namanya Kitabul Jami'. Kata Jami' di sini kalau diterjemahkan bebas kan dalam arti al-Jami' di sana kan kelengkapan. Kitab tentang kelengkapan. Kenapa dikatakan al-Jami'? Al-Jami' ini merupakan bentuk isim fa'il dari kata jam'un, jamak, yaitu berkumpul. Makanya ketika mau menjamak sholat, menjamak maghrib dan isya, itu disebut jamak. Kenapa? Karena mengumpulkan 2 waktu, zuhur dan asar. Itu pun dikatakan mengumpul, berkumpulnya 2 waktu. Nah di sini bukan menggunakan bentuk jam'un masdarnya, tapi menggunakan isim fa'ilnya jami'. Artinya apa? Kitab yang mampu mengumpulkan. Nah, berarti ada beberapa kumpulan. Kenapa? Karena ternyata memang al-jami' li abwabi sittati. Karena dalam pembahasan kitab jami' ini ada 6 bab. Ada 6 bab. Yang pertama adalah al-adab, yang kedua wal birru wasilah, yang ketiga wazuhdu wal wara', yang keempat wat tarhib min masawil akhlaq, yang kelima wat targhib fi makarimil akhlaq, yang keenam wadzikru wad doa. Pembahasan yang pertama adalah tentang adab. Apa arti adab? Adab itu kalau diartikan secara bebas ke dalam bahasa kita, kurang lebih maknanya sama seperti akhlak. Sama seperti akhlak. Adab atau akhlak. Hanya apa bedanya antara adab dengan akhlak? Kalau akhlak itu mempunyai 2 konotasi makna. Yang pertama maknanya bisa positif. Yang kedua maknanya bisa negatif. Makanya disebut al-akhlaqul karimah. Kemudian ada juga al-akhlaqus sayyi'ah, zamimah wal madhumah, akhlak yang tidak terpuji. Tapi kalau menggunakan kata adab, maka konotasinya hanya satu. Tidak ada pilihan yang kedua. Maknanya positif. Ada tidak ada yang tidak baik. Tidak. Makanya adab sholat, kemudian adab makan, adab bermajlis, adab thalabul ilmi, kan gitu ya. Dan adab semuanya, adab itu menggambarkan tentang apa? Etika, moral, kan gitu ya. Yang baik. Nah, maka dalam bab ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2160. Apa hadis tersebut bunyinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, berpapasan dengannya, fasallim, maka apa adab yang harus dilakukan? Maka akhlak apa yang harus dilakukan? Ketika sesama muslim saling berpapasan. Maka yang harus diucapkan adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat assalamu.
Indah sekali. Kalau adat Islamiyah ini, adat Islamiyah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Indah sekali. Bertemu di jalan, maka kalimat yang pertamanya adalah Assalamu alaikum. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza, dan apabila da'aka, engkau diundang. Engkau diundang. Fa'ajibhu, maka penuhi. Wa idza stansahaka fansah. Dan jika engkau istansaha, satu akar kata, satu wazan pola dengan istighfar, yang artinya diambil dari kata nasoha, nasihat. Nah, ada tambahan 3 huruf hamzah, sin dan ta, jadi maknanya tolak, kata para ulama. Jadi ketika ada seseorang yang meminta nasihat, meminta masuk, meminta tendah, fansah, maka nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah. Kemudian yang ketiga, jika dia itu bersin, kemudian tatkala pada bersinnya itu dia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah kepada Allah, fashammithu, maka doakan. Nanti doanya seperti apa? Ini indah. Orang muslim itu kelihatan. Al-muslimuna bi syurutihim. Orang muslim itu bisa diketahui dari mana? Dari identitas. Salah satunya apa? Ketika bersin saja ada. Ini yang tidak ada dalam keyakinan agama yang lain. Ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan, masya Allah, semuanya mengandung doa. Yang kelima, wa idza maridu, dan jika sakit, maka jengah. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu, jika meninggal, antar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bukan hakul muslim 'alal muslim sittun, tapi hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ada 5 itu kalau dalam riwayat yang lain. Selain riwayat dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi mana kurang apa kan gitu, dari 6 menjadi 5. Asqata mimma iddahu huna wa idza stansahaka fansah. Jadi tidak ada redaksi wa idza stansahaka fansah. Ketika meminta nasihat maka nasihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadis, kata Imam As-San'ani rahimahullah, wal hadis, dan hadis ini dalilun, adalah merupakan suatu dalil, petunjuk, pegangan, ala anna hadhihi, bahwasanya yang 6 ini, yang 6 perkara yang tadi, huququl muslim 'alal muslim, merupakan hak-hak muslim atas muslim yang lainnya. Lantas, apa yang disebut dengan al-haq dalam redaksi hadis ini? Wal muradu bil haqqi, dan yang dimaksud dengan maksud hakul muslim 'alal muslim di sini, hak seorang muslim dari muslim yang lainnya adalah ma la yanbaghi tarkuhu. Ma adalah perkara, hal-hal, sikap-sikap, la yanbaghi tarkuhu, yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam bahasa kita ada hak, ada kewajiban. Berarti hak muslim dari kita. Berarti kewajiban kita. Ada hak, ada kewajiban. Hak muslim berarti yang lain, hak saudara kita berarti kewajiban kita. Wa yakunu fi'luhu imma wajiban, dan sikap atau perbuatannya tersebut, haknya tersebut imma wajiban, bisa jadi menunjukkan makna wajib, atau manduban nadban muakkadan syabihan bil wajib, atau maknanya sunnah, mandub,
itu artinya sunnah. Muakkad artinya sunnah muakkad, dan sunnah yang sangat dianjurkan. Syabihan, bahkan sunnah ini syabihan. Apa arti syabihan? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai, mendekati. Bimakna syabihan, bimakna qariban, mendekati bil wajib, dengan hukum wajib. Alladzi la yanbaghi tarkuhu, yang tidak boleh sampai ditinggalkan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ula minasid, maka yang pertama dari yang 6 itu adalah assalamu alaihi inda mulaqatihi, adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Mulaqah, satu akar kata dengan kata laqi yalqa, atau kata liqa gitu. Illa liqa, kalau orang Arab kan biasa kalau sudah bertemu kemudian mereka pada berpisah, biasanya di akhir kalimatnya setelah assalamualaikum ilal liqa, artinya selamat sampai berjumpa kembali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza laqitahu fasallim alaihi. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah, redaksi yang pertamanya yang beliau sampaikan, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika laqita, anta sendiri yang bertemu dengannya, fasallim, maka ada perintah. Perintah apa? Salim, untuk mengucapkan salim. Salim di sini bentuknya fi'il amr. Kalau kata para ulama sharaf, bentuknya fi'il amr. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Arab ada 3. Pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kata kerja bentuk madhi itu berarti bentuk lampau. Mudhari itu berarti bentuk sedang atau akan, sama seperti bahasa Inggris, sama seperti itu. Nah, kalau amr maknanya apa? Maknanya akan dilakukan, tapi selain menunjukkan waktu akan dilakukan, juga tersisip makna perintah, makna tolak, anjuran, tuntutan. Nah, di sini maknanya menggunakan bentuk fi'il amr yang berarti perintah. Para ulama mengatakan al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ala khilafi. Asal kaidah atau kaidah dasar dari suatu amr atau perintah itu adalah untuk menunjukkan suatu hukum yang hukum tersebut adalah wajib. Nah, apa yang disebut dengan wajib? Hukum ada berapa? Ya, ada 5, ada banyak hukum. Selain 5, nanti ada hukum rukhsah juga kan? Ada hukum apa? Azimah juga ya. Hukum 5 itu yang berkenaan dengan apa? Ada wajib hukum itu. Kemudian apa lagi? Ada sunnah atau mandubah. Yang ketiga ada apa? Ada mubah. Kemudian ada haram. Kemudian ada makruh. Kemudian ada apa lagi? Hukum. Ada apa? Ada rukhsah. Rukhsah hukum bukan? Rukhsah bukan? Hukum bukan? Hukum. Rukhsah itu hukum. Orang yang sedang hamil bulan Ramadan didiagnosa oleh dokter nggak boleh puasa karena bisa memadaratkan. Maka ada rukhsah untuk tidak berpuasa, itu termasuk hukum. Kemudian setelah rukhsah apa? Azimah. Apa? Azimah itu perkara yang bagaimana? Yang mutlak asal hukumnya. Kalau wajib ya wajib. Kemudian turun menjadi rukhsah kalau ada uzur. Sama dari wajib menjadi sunnah, nanti ke bawah dari haram menjadi makruh. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah rukun. Itu pun merupakan hukum. Yang ke-9 syarat. Jadi kalau dalam kitab usul fikih, hukum itu ada 9. Baik. Yang kita familiar ada 5 kan itu. Berarti kurang berapa? Kurang 4. Nah itu. Apa rukun? Rukun itu hukum. Syarat pun hukum itu. Rukhsah sebagaimana rukhsah dan azim. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau wal amru dalilun ala wujubil ibtida'i bisalam. Beliau mengatakan fasalim di sini merupakan dalil ala wujubil ibtida'i bisalam. Wajib memulai ucapan salam. Baik. Illa melainkan kecuali juga ada pendapat yang dinukil dari Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, dari Ibnu Abdul Bar juga ulama yang lain yang sependapat dengan beliau, annal ibtida'a bis salami sunnatun. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan enggak, kalau memulai ucapan salamnya sunnah gitu. Wa anna raddahu fardun, tapi menjawabnya yang wajib. Ini ada pendapat. Wa fi sahihi Muslim, dijelaskan juga dalam sahih Muslim, marfu'an, hadis marfu sampai kepada Rasulullah, tidak terputus sanadnya. Al-amru bi ifsya'is salam, perintah untuk menyebarkan salam. Berarti ini menguatkan kembali pendapat yang pertama, sama juga wajib memulai. Apa arti wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya apa? Perkara yang harus dilakukan. Karena kalau dilakukan akan mendatangkan pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan ketika ditinggalkan akan berdampak iqab, mendapatkan iqab, hukuman, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bi'ifsya'is salam? Hadis yang mana? Inna afdhalal a'mali, sesungguhnya amalan yang paling afdal, yang paling utama, it'amut ta'am, yang pertama adalah bersedekah dengan memberikan makanan kepada. Wa taqra'us salam, yang kedua adalah apa? Mengucapkan salam kepada siapa? Ala man arafta, baik kepada orang yang kamu kenal. Wa ala man lam ta'rif, begitu juga wajib mengucapkan salam kepada orang yang tidak kamu kenal. Masya Allah. Kalau kita sejauh ini mengucapkan salam, kalau yang kenal aja ya. Masya Allah. Adab kita belum sampai kepada apa? Ifsya'us salam kepada semua muslim. Nah, ini ketemu di jalan, Masya Allah. Kenapa? Wa annahu sababun littihad. Kenapa? Karena ifsya'us salam ini mengandung makna dan berdampak, ada hikmah yang luar biasa dari ifsya'us salam ini. Apa? Littihad, bisa menyebabkan al-mahabbah bainal muslimin, mendatangkan kecintaan, rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Masya Allah. Berarti luar biasa. Hak muslim, kewajiban kita kepada muslim yang lain. Ifsya'us salam. Ada pesan cinta dari kita, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal selama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu, dan kata salam di sini ismun min asma'illahi ta'ala, adalah salah satu nama dari nama-nama Allah al-husna, minal asma'il husna. Ada as-salam. Berarti maknanya ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti maknanya adalah apa? Antum fi hifdzillah, kalian ada dalam penjagaan Allah yang senantiasa memberikan rasa aman dan keselamatan. Kama yuqalu, sebagaimana halnya ketika ada ungkapan Allahu ma'ak. Berarti assalamualaikum bermakna apa? Allahu ma'ak, Allah senantiasa membersamaimu. Allah bersamamu. Wallahu yashhadu, sebagaimana ungkapan assalamualaikum juga bisa bermakna Allah membersamai. Waqilah, ada pendapat yang lain mengatakan assalamu, kata assalamu di sana
Bimakna as-salamah, bimakna keselamatan. Atau bimakna salamatullahi mulazimatun alaih, mulazimatun lak. Keselamatan Allah, keselamatan dari Allah, nikmat karunia keselamatan dari Allah, mulazimatun lak, tercurah untuk atau bagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Indah tidak? Kalau adab ini kita terapkan, kita amalkan, indah. Ketemu di pos satpam, muslim, assalamualaikum. Ketemu di jalan, assalamualaikum, indah. Wa aqulu salam. Nah, kalimat salam yang paling sederhana, yang paling pendek, aqal, yang paling qalil adalah ucapan apa? Assalamu alaikum. Itu yang paling sederhana. Wa in kana al-muslimu alaihi wahidah. Meskipun keadaan muslimnya yang kita ucapkan hanya satu orang. Oh, kok kenapa bisa seperti itu? Karena makna alaikum itu bentuknya jamak. Ditujukan kepada kalian, bukan kepada kamu satu orang. Karena kalau kepada satu orang kalimatnya apa? Assalamu alaika, sebagaimana bacaan kita dalam tasyahud salat. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Meskipun tetap menggunakan apa? Assalamualaikum. Kenapa? Ya tanawaluhu, karena salam tersebut ditujukan kepada orang tersebut, wa malaikat, dan juga ditujukan kepada malaikat. Artinya apa? Orang tersebut tatkala mengucapkan salam, mengingatkan, memberikan kita apa istilahnya nasihat, mengingatkan kita bahwa di kanan kiri kita ada dua malak yang senantiasa menyertai kita, malakul raqib wa malakul atid, yang senantiasa ada mengawasi kemanapun kita pergi, apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka kedua malak tersebut senantiasa ada menyertai kita, menulis amal baik, ketaatan kita, sebagaimana akan mencatat semua amal perbuatan tidak baik yang kita lakukan. Wa akmalu minhu an yazid, dan bentuk yang sempurnanya, ya, bentuk lengkapnya apa? Ditambahkan an yazid wa rahmatullah wa barakatuh. Bukan hanya keselamatan saja, bukan hanya keamanan, naungan, lindungan dari Allah saja, tapi rahmat kasih sayangnya dan juga keberkahannya juga terlimpah kepada orang yang kita doakan tersebut. Wa yujzihi salamu alaika, dan boleh juga yujzihi di sini maknanya apa? Yaqumu maqama assalamu alaik. Jadi boleh juga menggunakan bentuk tunggal atau menggunakan bentuk mufrad. Boleh mengatakan assalamu alaikum meskipun kepada satu orang, atau menggunakan redaksi yang sesuai mufrad, assalamu alaikum, boleh. Sebagaimana bolehnya menggunakan bentuk nakirah, kalimatnya salamun alaik, boleh juga. Salamun alaika ditankir dengan menggunakan nakirah, boleh. Maknanya apa? Kata para ulama dalam uslub balagh dikatakan, kalau maknanya bentuknya umum nakirah seperti itu salam, maka apa? Maknanya keselamatannya tidak terbatas oleh waktu dan tidak bisa dihitung oleh bilangan. Artinya apa? Keselamatan, perlindungan dari Allah kapanpun dan di mana. Nah, itu kalau menggunakan salamun alaih, boleh menggunakan seperti itu. Fa in kana muslimu alaihi wahidan, jika muslimnya seorang, aujaba raddu alaihi ainan, maka wajib bagi orang tersebut yang diucapkan salam kepadanya untuk menjawab fardu ain. Wa in kana muslimu alaihi jama'atan, tapi kalau yang diucapkan salam itu adalah kumpulan orang muslim, maka apa? Fardu kifayatin fi haqqihi, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada yang menjawab salah seorang di antaranya, berarti apa? Saqata anil baqi, maka
gugurlah kewajiban ya lainnya. Tapi bukan berarti tidak boleh juga yang lain sama-sama mengucapkan salam. Tapi kalau misalkan kita dalam keadaan atau sedang ada uzur hal yang lain sampai tidak menjawab salam tersebut, maka kita terlepas dari kewajiban tersebut. Masya Allah. Sebagaimana di antara adab salam itu adalah apa? Yajzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallim ahad. Wa hadza huwa sunnatul kifayah. Ketika bersama-sama, maka apa? Salah seorang di antara kalian, maka yang harus menjawabnya. Dan ini adalah sunnah kifayah. Wa yushtaratu qaulur raddi 'alal fawr. Nah, disyaratkan juga dalam adab salam ini adalah apa? Qaulur raddi 'alal fawr, bermakna kana fawran au fawriyan. Jawaban salamnya harus langsung. Qaul bermakna di awalil waktu, jangan ditunggu jangan ditunda langsung serta spontan. Itu diantara adabnya. Jangan dilihat dulu siapa nih. Dilihat dari atas ke bawah. Langsung jawab. Wa 'alal ghaibi, sebagaimana apa? Ketika misalkan kita ada yang bertemu dengan kita, kemudian ada yang nitip salam kepada kita, kan sudah seperti itu. Wa 'alal ghaib, kepada orang yang ketiga, maka apa? Wajib juga untuk menjawabnya. Meskipun apa? Fi waraqatin, kalau dulu kan belum ada SMS seperti sekarang, belum ada WhatsApp seperti sekarang. Jadi bagaimana? Bisa dengan menulis surat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau rasulin, mengutus utusan, tolong sampaikan kembali salam saya, jawabannya Waalaikumsalam. Itu adab Islam, masya Allah. Bahkan sampai ketika kondisi seperti itu pun ada adabnya, ada pedoman. Ini luar biasanya. Alhamdulillah ala hadhihi nikmatul hidayah. Kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah, diberikan nikmat berislam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ada hadis yang memberikan adab pedoman kepada kita, annahu yusallimu raqibu 'alal mashi. Jadi kalau ada orang yang berkendara, apakah itu naik sepeda, naik motor atau naik mobil, melewati orang yang sedang berjalan kaki, maka kewajiban salam datang diberikan kepada siapa? Orang yang berkendara tersebut. Jadi yang naik kendaraan harus mengucapkan salam, memulai salam kepada orang yang jalan. Wal masyi 'alal qa'id, orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduknya. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Masya Allah. Itu indahnya adab-adab Islam. Wa yu'khadhu min mafhumi qawlihi haqqul muslim 'alal muslim. Kata redaksi Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim annahu laisa lidzimmi haqqun fi raddis salam. Nah, kata haqqul muslim 'alal muslim ini memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada hak, artinya tidak berlaku kewajiban ini menjawab salam dan mengucapkan salam ini kepada zimmi. Siapa zimmi itu? Orang non-muslim. Jadi orang non-muslim itu dikategorikan terbagi dua, orang kafir itu. Ada yang dikatakan zimmi, ada yang dikatakan harbi. Orang yang harbi itu orang yang memerang. Sedangkan zimmi yang masih ada muahadah islah bainahum. Masih ada apa? Ya sama seperti kita. Di Indonesia, mungkin kalau di sini ada tetangga yang non-muslim tidak? Kayaknya nggak ada ya, karena namanya saja Bila Rizki Ilhami. Ya kalau di komplek-komplek yang lain, atau mungkin bisa jadi di kantor, di tempat kerja kita, atau di tempat-tempat lain yang mungkin kita bersinggungan dengan itu. Tidak ada kewajiban, tapi bukan berarti tidak ada kewajibannya di sini, tidak ada panduan yang lain, tidak ada tuntunan
Tidak ada tuntunannya. Ada juga tuntunannya. Karena Islam bagaimana memperhatikan akhlak. Karena Islam bagaimana memperhatikan adab etika. Maka ketika ada orang Yahudi misalkan, orang Nasrani mengucapkan apa? Mengucapkan salam, maka ada juga jawabannya. Jangan diucapkan assalamualaikum diam balik. Kira-kira kalau seperti itu enak tidak? Enak. Nah, maka Islam menjaga perasaan itu. Masya Allah. Maka Islam menjaga, memperhatikan kondisi keadaan hati seseorang. Bagaimana orang yang niatnya bisa jadi mungkin ingin berbuat baik, tapi ternyata tidak gayung bersama. Maka ada jawabannya. Minimal mengucapkan apa? Waalaikum. Udah cukup. Waalaikum. Dan bagi juga karena tidak ada kewajiban kita untuk mendoakan non-muslim, bahkan dilarang mendoakan untuk memintakan ampunan, tidak. Kalaupun ada, mendoakan untuk memberikan hidayah. Allahu yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah. Tapi memintakan ampun enggak boleh. Jangankan kita, bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dilarang. Tatkala mau memintakan ampunan kepada paman yang sangat dicintai dan dihormati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena nanti ada riwayat-riwayat lain juga yang menguatkan tentang pendapat yang ini. Di antaranya ada orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, cuman dipelintirkan. Assalamunya jadi asamu. Asam. Apa asam? Racun. Yang artinya kinayah, bahasa satir, sindiran. Artinya kecelakaan. Maka Rasulullah bagaimana? Tidak marah. Kalau kita dikatakan oleh orang lain mungkin marah ya. Gondok ya. Kalau Rasulullah enggak, tenang sekali. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikum. Dan bagimu juga. Maka inilah luar biasa adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dijelaskan juga kita sampai jam berapa? 3 menit lagi ya. Baik, kita berarti baru satu aja ya. Idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim wa laysatil ula bi ahdi minal akhirah. Maka apa? Baik duduk maupun sedang berdiri atau dalam kondisi apapun, maka wajib juga mengucapkan salam. Dalam kondisi duduk ucapkan salam, berdiri juga ucapkan salam. Kenapa? Karena para sahabat diceritakan di sini, idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alaihi. Fa in hala bainahuma syajarah aw jidar thumma laqihi falyusallim alaihi. Jadi kalau ada sahabat berpapasan, assalamualaikum. Kemudian apa? Jalan lagi, ternyata apa? Melewati pohon besar atau melewati tembok. Akhirnya pada Nabi jalan masih. Nah, ketika bertemu kembali ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sungguh sangat luar biasa. Dan jawabannya bagaimana? Ketika orang lain mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya minimal apa? Iya, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumussalam. Karena orang yang tadi mengucapinnya pakai alif lam. Assalamualaikum, maka minimal juga memberikan alif lam tersebut waalaikumussalam, bukan waalaikumsalam. Kenapa? Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Jika engkau dimuliakan oleh orang lain, maka balaslah kemuliaan tersebut dengan perbuatan yang lebih mulia. Minimal kalau dia tadi bilangnya assalamualaikum, maka kita kembalikan salam tersebut waalaikumsalam. Dan ini hal yang kebanyakan mungkin dari kaum muslimin tidak menyadari dan tidak memahaminya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berarti ada 5 lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesempatan juga kepada kita, berikan usia dan kesehatan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.